Itu oknum itu dong yang dibasmikan. Ya silakan Pak Bareskrim untuk menaikkan status dari Pak Rudiana. Penangkapan memang benar terjadi penganiayaan atau istilahnya kekerasan gitu yang dialami mereka oleh oknum aparat, begitu? Ya, betul. Sengaja tadi kami tekankan untuk dicatatkan menjadi catatan dan fakta di sidang di peninjauan kembali ini. Oleh karena betul bahwa mereka kan dalam memberikan keterangan kemarin sebagai saksi, kami satu demi satu menunjukkan ini foto kalian bukan. Iya, sudah dikonfirmasi semua. Dapat kami pastikan foto yang kami tunjukkan bukan foto rekayasa, bukan foto editan, dan itu bukan foto yang ditemukan atau diada-adakan, tapi benar peristiwa dan itu foto mereka dan sudah dikonfirm oleh yang bersangkutan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah foto itu juga sudah dikonfirm oleh saksi lain. Ya, dan hari ini kami konfirm kembali kepada Pak Sahuri, pemilik rumah makan yang ada di depan tempat cuci mobil depan Aib dan Dede, bahwa satu hari tepatnya tanggal 1 September 2016, satu hari setelah mereka ditangkap, ternyata dia juga melihat foto tersebut. Dapat kami pastikan bahwa keadaan mereka dan berubah menjadi babak belur seperti yang ada di foto hanya dalam satu hari, dari 31 Agustus 2016 sampai 1 September 2016. Jadi pasti bukan di Polda Jabar atau di tempat lain, sudah kami pastikan ya melalui fakta persidangan hari ini. Ya silakan Pak Bareskrim atas laporan kami kepada Bapak Rudiana dan kawan-kawan sekali lagi yang sudah berjalan. Fakta-fakta yang hadir di persidangan ini saya pikir sudah cukup bukti yang sangat kuat untuk menaikkan status dari Pak Rudiana. Menurut saya ya, ini lagi peristiwa yang menimpa para terpidana di Eki dan Vina ini di Cirebon. Sungguh miris. Ya, saya rasa kemarin 2 hari cukup kita disuguhkan dengan drama yang mengurai air mata. Ya, menurut saya cukuplah air mata kita cukup sampai hari ini dan jangan ada terjadi lagi terpidana-terpidana lain yang dikejar pengakuannya. Saya mau tekankan sekali lagi, dalam situasi perang antar negara yang saling membunuh, ya, bahwa menyiksa tahanan-tawanan perang itu adalah pelanggaran berat. Apalagi ini menyiksa orang untuk mendapatkan pengakuan. Ya, sudah disampaikan di dalam ilmu perang, ya, ada mereka aja ketika perang itu ada etika. Ya, seperti orang terjun payung, ketika itu belum mendarat di kaki di bawah tanah, kakinya belum ini, itu nggak boleh ditembak di udara ketika mereka terjun payung itu. Itu etikanya di dalam situasi perang dan angkatan bersenjata yang dilatih untuk membunuh. Ya, bagaimana aparat negara yang katanya harus melindungi masyarakat melakukan demikian? Ini kita stop lah. Toh ini oknum menurut saya bukan melibatkan institusi. Sehari loh, dalam tadi terkonfirm 31 Agustus mereka ditangkap, 1 September sudah babak belur oleh oknum. Itu oknum itu dong yang dibasmikan. Jangan sampai menyeret institusi Mabes Polri atau Polri yang begitu besar. Siap, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Ingat ya, hati-hati dalam bersumpah itu ya. Kalau emang ya Anda itu berkata jujur, mau bersumpah, ya mungkin saja ya bakal terjadi ada kebaikan seperti itu. Tapi kalau semua yang dikatakan Anda itu adalah bohong, mau beraninya dalam ucapan sumpah, aduh, udah nggak ngebayangin lagi dah bakal terjadi seperti apa seperti itu ya. Makanya pikirkan baik-baik ya sebelum mau bersumpah. Anda itu berkata jujur atau bohong seperti itu ya. Dan katanya beberapa orang ada yang bilang kalau Eki itu masih hidup seperti itu ya. Makanya kuburannya itu tidak sembarang orang ya dikunjungin seperti itu, dilarang seperti itu. Apa alasannya? Orang-orang mau niat berziarah seperti itu dilarang. Alasannya kenapa? Di sini yang jadi pertanyaannya. Makanya beda banget guys sama kuburan Vina Cirebon itu ya. Kalau kuburan Vina Cirebon itu terawat rapi seperti itu dan banyak orang yang berziarah. Tapi ini kuburan Eki coba kayak nggak terawat gitu, orang ziarah pun dilarang. Kan aneh ya. Sekian, terima kasih. Salam waras. Ini adalah Ibtu Rudiana. Dan Rudiana sepertinya ketakutan, saudara. Ketakutan dia ya. Sepertinya disekap, dia ketakutan, dia melarikan diri.
Ibtu Rudiana melarikan diri sekarang tidak tahu dia ada di Jakarta atau ada di Bandung atau ada di Cirebon. Ini sekarang ini sedang dicari, saudara. Sedang dicari. Kita lihat ya di sini informasinya. Jelas ya, nasib daripada Ibtu Rudiana. Dan sepertinya saya mendapat bocoran, saudara. Saya mendapat bocoran Ibtu Rudiana akan segera ditahan. Ibtu Rudiana akan segera ditahan, saudara. Karena apa? Dia membuat menjadi institusi kepolisian menjadi gaduh gara-gara seorang yang namanya adalah Ibtu Rudiana. Tidak lama lagi dia akan ditangkap dan dia akan di sel, sepertinya akan ditahan ya. Nasib Ibtu Rudiana yang dikabarkan menghilang usai diperiksa di Bareskrim. Bukan info bohong-bohong, saudara. Ini, saudara, menghilang. Kalau menghilang, saya bilang adalah melarikan diri. Dengan melarikan diri itu nanti dia bisa masuk lagi, nggak tahu, saudara, pasti ditangkap. Namanya sesama polisi, gampang saudara menangkap ya. Dan handphone semua, handphone daripada Rudiana tidak aktif semua. Semuanya peralatan handphone Rudiana tidak aktif. Dan dia tidak bisa dikontak sama siapa-siapa. Menghilang. Jadi nasib Ibtu Rudiana yang dikabarkan menghilang usai diperiksa Bareskrim, orang dalam sebut apa? Segera ditahan. Ya kan, orang dalam mengatakan bahwa Rudiana segera akan ditahan. Ya kan, dan ini adalah informasi yang masih baru, saudara. Ditayangkan hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024. Tadi siang muncul ya, hampir sekitar jam 12 siang. Ini saudara, kita lihat ini wajahnya juga tidak bersahabat, saya melihat ya. Itu Rudiana wajahnya tidak bersahabat. Tadinya dia bisa wajahnya merah, segala macam, inilah Rudiana. Setelah diperiksa 3 hari di Bareskrim Mabes Polri, saudara. Wajah dajal. 3 hari loh. Dan setelah diperiksa 3 hari di Bareskrim Mabes Polri terkait penanganan kasus Bina Cirebon, itu Rudiana dikabarkan menghilang. 3 hari ditahan pasti, saudara ya. 3 hari ditahan sama pihak Mabes ya kan. Dan begitu dia dikasih kesempatan, dia menghilang, saudara. Jadi istilahnya kabur lah. Jadi setelah diperiksa 3 hari di Bareskrim Mabes Polri terkait penanganan kasus Bina Cirebon, itu Rudiana dikabarkan menghilang. Kalau ada yang nggak netral nih Pak, prajurit-prajurit dari Sabang sampai Merauke, apa sih hukuman yang akan mereka dapatkan dan bagaimana masyarakat untuk melaporkan itu? Ke Propam kah atau bagaimana Pak? Ya, mekanismenya sudah ada di kepolisian, bahwa kepolisian sangat terbuka untuk menerima informasi dan pengaduan masyarakat. Jadi kalau ada polisi yang tidak netral, tolong, kami yang minta tolong malah, tolong dilaporkan. Sehingga kami bisa memproses dan kami bisa menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian halnya apabila mekanisme yang sudah ada di kepolisian juga dijalankan juga boleh. Yaitu ada pengaduan melalui Yanduan, kemudian ada WhatsApp Yanduan di Propam, atau mungkin ada informasi yang lainnya mau datang langsung juga boleh. Yang pada prinsipnya bahwa kami sangat mengharapkan kerjasama dan kolaborasi dengan masyarakat untuk bisa memperbaiki institusi kepolisian dengan lebih baik lagi. Kalau memang baik, tolong katakan baik. Tapi kalau ada yang salah, tolong sampaikan sehingga kami juga bisa mengoreksi, kami bisa memperbaiki untuk Polri ke depan harus bisa lebih baik lagi dalam. Tadi kita telah melihat beberapa cuplikan video, bahkan Polri telah diwawancarai, teman-teman. Ini jelas banget ya. Jadi kita akan tunggu untuk proses selanjutnya. Semua udah jelas setelah PK2, bukti-bukti setelah penangkapan 6 narapidana ini babak belur. Semoga aja kasus ini cepat berlanjut, cepat berlalu ya, nggak usah lagi blunder lagi teman-teman. Jadi begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.